Pak Kades, kami serahkan bibit ikan lele sebanyak 5.000 ekor dan 20 sak pakan serta obat-obatannya. Semoga ini bisa digunakan untuk pengembangan untuk masyarakat kita yang ada di Lintong. Sinur pinahan gawe naniula. Kami dari pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak perusahaan TPL Toba Lestari. Terima kasih bagi sekalian semua. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Lintong. TPL tetap jaya. Oke. Selain bibit tadi kita serahkan, ada juga pakan untuk pakan pembesarannya, dan kita siapkan juga obat-obatan. Nah, obat-obatan ini satu untuk antibiotik sama satu untuk penambah vitamin. Nah, satu juga ini untuk bisa kita ciptakan pakan sendiri. Nah, kita kan udah kita lakukan ada pencincangan batang pisang. Nah, kita akan hidupkan dulu ini dengan nanti gula merah. Seperti yang saya sampaikan di gula merah. Nah, per 150 cc aja nanti udah bisa dia 1 tel atau kira-kira 10 liter lah. 10 liter jumlahnya yang pisang yang dicincang. Nah, kita tutup dulu, kurang lebih bisa juga sampai 21 hari atau 14 hari udah bisa kita gunakan. Nah, bisa kita kasih sebagai pakan tambahan. Oke, mantap. Tutup. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Siro, saat ini saya sedang berada di Desa Lintong, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kita di sini sedang ada, saya lihat bantuan ya, bantuan berupa bibit ikan lele sebanyak 5.000 tadi sudah ada serah terima dari PT TPL terhadap masyarakat di Desa Lintong, Kecamatan Borbor. Oke, di samping saya sudah ada ini Pak Hemlan, CD, CSR dan Relation Media Manager PT Toba Pak Lestari. Betul Pak ya? Betul, media relation. Bersama Pak Alex Sitorus juga dari CD Officer ya. Oke. Pak Hemlan, tadi kan udah kita lihat tadi ada serah terima nih. Betul, dari PT Toba Pak Lestari terhadap ya desa lah ya, Desa Lintong, Kecamatan Borbor. Kira-kira apa tujuan dari kegiatan kita nih Pak? Baik, terima kasih Pak Thompson. Jadi ini adalah salah satu kegiatan dari CDCSR PT Toba Pak Lestari. Desa ini, Desa Lintong ini adalah desa ring 1 ya, di Estate Habinsaran. Jadi kita memberikan bantuan ini, harapan kita adalah supaya masyarakat ini meningkat ekonominya, karena desa ini juga menyumbang ke kita kayu. Desa Lintong ini ada pengembangan hutan tanaman industri kita di sini juga Pak, melalui pola kemitraan, itu pola perkebunan kayu rakyat, sehingga kita melihat dari hasil mapping kita bersama Pak Alex, masyarakat ini ada pemberdayaan ikan seperti itu, ada kolam-kolam, sehingga kita pun coba bantu mereka supaya ekonominya meningkat seperti itu Pak. Jadi karena ini bagian dari areal yang masuk dalam konsesi kita, ring 1-nya, makanya kita dari pihak CD coba bantu bagaimana supaya meningkat ekonomi masyarakat, di samping mereka juga memberikan lahan untuk kita kelola pola kemitraan seperti itu Pak. Artinya nih berarti ini bantuan ini tadi dari masyarakat datangnya sebenarnya ya. Iya. Artinya permintaan mereka ya lele mereka, ya. Jadi ini permintaan masyarakat ya, apa sih yang mereka mau? Oh, kami mau dikasih ikan dulu, lele dulu dikembangkan. Oke, hanya kita bantu Pak seperti itu. Oke, berarti dari masyarakat datangnya tadi Pak Hemlan ya. Iya. Kira-kira apa aja yang dibantu Pak? Saat ini yang kita bantu adalah bibit lele Pak. Bibit lele ya. Ada kita kasih sebanyak 5.000 ekor.
serta pakan-pakannya. Ada 20 sak pakannya dan obat-obatan. Nah, nanti untuk mengenai bagaimana cara penggunaan itu ada Pak Suwarno nanti yang akan berbicara secara technically nanti terhadap bagaimana pengembangan lele ini ke depan. Ini bukan hanya kita kasih Pak, tapi ini tetap kita dampingi. Jadi pendampingan kita akan melekat dengan mereka ini, supaya ini menjadi contoh nanti ke masyarakat yang ada di seputaran konsesi kita juga, bila mereka membutuhkan yang seperti ini. Oke, Pak Emlan, ini kan berarti ini dari dana sidi ya. Betul Pak. Kira-kira selain ini yang di desa ini apa yang sudah pernah dikerjakan termasuk untuk apa namanya, untuk bantuan-bantuan Sebelumnya kita pernah kasih pembangunan kantor desa yang ada di depan kita. Ada sekolah, kemudian ada juga kita jalan, pembangunan jalan, ada juga petani kopi Pak, kita bina Pak. gereja Pak gimana? Gereja ada juga kita bantu Pak. Artinya sudah banyak juga. Sebetulnya untuk Desa Lintong ini sudah sangat banyak kita kasih. Oke. Iya. Kalau di yang Bapak rasakan seperti apa komunikasi antara masyarakat desa dengan pihak perusahaan? Lancar apa seperti apa? Komunikasi kita dengan masyarakat ini baik Pak. Kenapa saya bilang baik? Karena memang rata-rata pekerja yang ada dari desa ini ikut juga bekerja untuk kita. Oh, ada karyawan juga ada karyawan, kemudian ada juga mitra kita yang bekerja ke kita, mitra seperti itu Pak. Jadi komunikasi kita sebetulnya karena kita tiap hari ke sini melalui humas kita, komunikasi kita baik Pak, seperti itu. Baik, ya. Apa kira-kira harapan Pak Hemlan dengan bantuan ini terhadap masyarakat? Harapan saya, terutama harapan perusahaan ya, kita akan terus bekerja sama dalam bentuk tadi pola kemitraan tadi, ya kan, pola kemitraan untuk mengembangkan hutan tanaman industri itu tadi, ya kan, kita juga bisa dibantu untuk suplai bahan baku, kemudian kita juga bisa saling berdampingan, artinya perusahaan berkembang, masyarakat juga ikut berkembang. Jadi perusahaan tetap jalan berkembang dengan adanya support dari masyarakat. Artinya itu. Masyarakat juga diajak untuk maju bersama perusahaan. Betul. Jadi masyarakat kita tidak bisa berkembang kalau tidak ada support dari masyarakat, seperti itu Pak. Oke Pak, ada kira-kira pesan terhadap masyarakat di sekitar Kecamatan Borbor ini? Ya, pesan ke mereka lah. Tadi kan harapan Pak. Harapan. Ya, pesan pesan ke mereka lah. Pesan kehadiran dari TPL seperti apa di Kecamatan? Pesan dari kami sebagai yang ditunjuk mewakili dari perusahaan dalam hal ini, kita sebagai bagian dari community development. Pesan kita bagi masyarakat bisa langsung berkomunikasi ke kita jika memang itu untuk peningkatan ekonomi. Supportlah kita supaya kita bisa terus berdampingan di dalam menjalankan usaha atau bisnis perusahaan ini supaya kedepannya lebih berkembang lagi. Yang pasti kalau perusahaan berkembang, masyarakat akan tetap kita bantu untuk bisa berkembang dan ekonomi juga bisa berkembang. Kita akan bantu masyarakat Pak, selama mereka bisa berdampingan dengan kita. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Emlan ya atas waktunya. Mudah-mudahan bantuan dari PT Toba Pak Pelestari ini bisa bermanfaat untuk warga Desa Lintong, Kecamatan Borbor. Terima kasih Pak. Oke, thank you Pak. Thank you. Terima kasih Pak. Iya. Oke, Pak Suwarno, ada kira-kira apa namanya? Secara teknis ini ada masalah dengan model seperti ini? Kalau dengan model seperti ini nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah. Nah, tapi yang kita sarankan sebelum kita memasukkan bibit lele, kita harus siapkan dulu keadaan air yang bisa menyediakan kayak fitoplankton seperti itu untuk makanan dia sementara. Nah, karena itu ada perlakuan yang kita lakukan sebelum kita masukkan lele. Kita masukkan air dulu. Setelah masukkan air kita kasih pemupukan. Pemupukan itu kita pupuk. Yang kita gunakan di sini hanya kompos Pak. Kompos. Hanya kompos dan dolomit. Dolomit itu tujuannya untuk menetralkan pH. Nah, karena itu airnya seperti ini sangat baik Pak. Yang kita minta airnya warnanya seperti ini sebelum masuk ikan lele. Karena itu sebelum kemarin kita sudah diskusi dengan pemerintah desa agar disiapkan yang seperti yang dijurkan. Satu, pertama masukkan air. Setelah itu kita taruh pengomposan.
minimal 21 hari. Minimal 21 hari. Minimal 21 hari kompos yang kita masukkan biar matang betul, Pak. Nah, kita juga bisa kasih E4 sebagai stimulus untuk cepat proses pemasakannya. Dan satu yang perlu kita ingat, kita harus siapkan makanan pertama untuk bibit kita ini. Apa itu? Kita ambil pisang, Pak, kita cincang. Batang pisang. Ya, kita ambil batang pisang, kita cincang. Jadi seperti yang ada di sini, Pak. Iya. Ini akan makanan dia. Nah, Itu ditaruh berapa lama juga? Ada waktunya juga? ada juga waktunya, Pak. Sebelum masuk lele ini berapa lama? Minimal dia 7 hari kita masukkan. 7 hari Berarti sebelum. seminggu sebelumnya udah dimasukkan? Ya, itu Pak, seminggu sebelum. Kalau lebih lama pun nggak masalah, Pak. Dia akan membusuk, akan terbentuk makanan-makanan yang kita harapkan. Nah, indikatornya kita bisa masukkan lele setelah kita lihat warna air sudah warna hijau. Ya. Nah, tapi tidak berbau ya, Pak. Ya. Tidak berbau. Nah, ini sudah layak kita masukkan ikan lelenya, Pak. Oke. Seperti itu. Yang tadi kita masukkan ukuran berapa nih? Apa ada Ukuran apa satu hari? mancis, Pak. Hah? Ukuran satu mancis. mancis. Satu mancis itu artinya ukurannya adalah 10 sampai 12 cm. 10 sampai 12 cm. Panjang Ini lelenya. usia kira-kira berapa lama? Udah berapa lama nih? Kira-kira usianya? Bibitnya? Iya, bibitnya. Kira-kira umur 2 bulan, Pak. 2 bulan ya? Iya. Oke. Berapa lama ini target panen? Target panen kita, Pak, 5 bulan. 3 bulan. 3 bulan ya? Dari sejak dimasukkan? sama halnya dengan nila, Pak. Kita mungkin bisa lebih cepat dipanen di lele. Di lele. Kalau nila, Pak, dari larva sampai panen dia 8 bulan. Oke. Nah, kalau lele bisa 6 bulan, Pak. 6 bulan. Oke, tadi kan dikasih tuh sekitar 20 sak ya, Iya, Pak. pakannya. Itu udah cukup sampai panen? Sudah, Pak. Sudah kita hitung kalau kita ini pakai dari Epiceres, Pak, standar kita. Kita memakai standarnya di sana 1,8 kilo pakan. Iya. Kita akan mendapatkan daging 1 kilo. Itu pertimbangannya, Pak. Itu perhitungannya. Iya, Pak. Gitu yang kita pakai standarnya. Jadi 1,8 kilo nanti pakan kita gunakan, kita akan menghasilkan ikan 1 kilo. Oke. Ini kan pasti ada kendalanya. Ini kan hal baru ini untuk masyarakat, terutama di Kecamatan Borbor ini kan belum tentu apa namanya. Ini model kolamnya model apa namanya, Pak? Terpal, Pak. Kolam terpal. Ya, terpal ya. Artinya ini kan model baru, biasanya kan kalau masyarakat kampung kan Di sawah berkolam ya, itu Pak. di sawah. Nah, ini Siap, kira-kira ada saran ke mereka nggak? Kira-kira selain yang tadi kita bicarakan secara teknis dalam ini kan mereka tinggal pemeliharaan ini. Siap, Pak. Ada nggak kira-kira saran ke mereka? Kalau saran, Pak, dengan kolam terpal ini kita harus jaga kualitas kadar oksigen yang tersedia di dalam air. Oke. Nah, itu yang untuk mempengaruhi pertumbuhan dari ikannya. Oke, Jadi karena oksigen itu kan ini masyarakat kan biasanya nggak tahu bagaimana caranya menjaga apa kira-kira. ya tanda hal sederhana yang perlu. Iya. Kalau airnya sudah agak berbau, Pak, sudah mengeluarkan bau busuk, kandungan oksigen sudah berkurang, Pak, karena sudah banyak mengandung sulfur. Itu diganti baik dari apa sisa makanan. dikasih yang baru aja aliran. Kita di sini saatnya kita untuk sortir, Pak. Oh, sortir. Sebelum panen ini, Pak, kita lakukan 4 kali sortir, atau yang dinamakan juga sekaligus 4 kali penggantian air sebelum kita panen. Sekalian sortir ikan. Iya, Pak. Apa tujuan sortir itu? Sortir itu, Pak, kalau ikan lele itu namanya kanibal, Pak. Kanibal artinya, Artinya kalau kanibal ukuran ini tidak sama, kalau ukuran tidak sama, saling memakan. ukuran yang besar akan memakan ukuran yang paling kecil. Oke. Nah, akhirnya tingkat keberhasilan kita akan berkurang, Pak. Nah, karena itu perlu kita jaga. Kita sortir sekali sebulan, Pak. Sekali sebulan ya. Tapi di tahap pertama di sini kita akan sortir 21 hari. Sesudah dimasukkan tadi. Ya? Iya, sesudah dimasukkan 21 hari karena di sini kita butuh melihat dia pertumbuhannya dan jumlah ikan jumlah hidup ikan itu, Pak. Maksudnya perbandingan yang tadi, berapa yang hidup dan mati di bibit ini. Karena kadang, Pak, kalau ikan yang mati juga ada yang melayang, bertengambang, mengapung. Nah, tapi ada juga yang tenggelam, Pak, karena udah mengalami kebusukan. Udah busuk dia, Pak. Udah busuk. Jadi inilah satu yang menjadi sumber penyakit, Pak, di 21 hari ini. Nah, karena di sini dia masih beradaptasi, Pak. Nah, selesai masalah 21 hari ini, puji Tuhan, selanjutnya akan lebih mudah untuk pengembangannya. Seperti itu. Dari pengalaman Pak Suwarno ini, Iya, Pak. berapa persen tingkat kehidupannya nih? Maksudnya dari Kalau 5.000 yang ini kami nanti sampai lakukan- panen berapa persen kira-kira? Iya, kalau yang kami lakukan, Pak, mortalitinya 30%, Pak.
30. Nah, persen kematiannya 30, Berarti persen hidupnya 70%. 70. Nah, seperti itu, Pak. Ini Itu termasuk bibit apa ini? Unggul apa? ini unggul, Pak. Ini lele dumbo, Pak. Lele yang dumbo, untuk yang ya artinya pertumbuhannya yang baik. Kira-kira nanti kalau panen 3 bulan berapa ekor per kilo? Perkiraan Nah, perkiraan untuk panen, Pak, mulai dari 5 sampai 7 ekor, Pak. 5 sampai 7 ekor. Jadi kita tafsir dari sini, dari 5.000 ekor ini kita akan mendapatkan 560 kilo. 560 kilo. 560 kilo untuk Setengah hasil ton- yang setengah ton lah ya. Setengah ton, Pak. Jadi kalau kali 25.000 aja, Iya. mana tadi Pak Kades? Kira-kira di 15 juta, Pak. 15 juta ya. Nah, mungkin biaya yang kita Keluarkan? kalau khusus di sini kita biaya kita keluarkan 9 juta sampai 10 juta maksimalnya, Pak. Itu mulai dari bibit sampai pakan itu Iya, ya, sampai pakan semua, Pak. cuman segitu ya. Iya. Artinya ada keuntungan minimal 5 juta lah ya. Iya, seperti itu, Pak, harapan kita. Oke Pak Sarno, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk warga desa Litong, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba. Iya, Pak, mungkin saya sampaikan juga sedikit sebelum saya tutup. Nah, besar harapan ini artinya kami berharapkan pemerintah desa, Pak Desa dan aparatnya bisa melakukan atau mengawasi ini sampai berhasil. Karena ini bisa jadi salah satu contoh untuk masyarakat kita yang ada sekitar Borbor ini, Pak. Nah, dan mungkin mewakili teman-teman juga dan pimpinan, besar harapan kami memang ya ini salah satu testimoni dan ini salah satu usaha yang selalu kita lakukan bahwa yang seperti semboyan kami hidup berdampak positif kepada masyarakat yang ada di sekitar operasional perusahaan. Itu aja, Pak, mungkin kami serahkan ini biar memang besar harapan kami ini bisa berkembang dengan baik, jadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat yang ada di sini. Ya, saat ini saya sudah bersama Pak Pasaribu, ini tokoh masyarakat, ketua adat, tokoh adat juga di Desa Litong Nihuta, sekalian juga ketua BPD Desa Litong Kecamatan Borbor Toba. Di samping saya juga ada Pak Kades ini, Pak Pasaribu juga ini, ya Pak Kadesnya. Kita tadi sudah melihat ada serah terima nih, bibit lele sekalian juga pakan dan obat-obatan untuk Desa Litong ya. Iya benar. Oke. Kira-kira tadi seperti apa perasaannya dulu nih Pak Pasaribu? Sudah Iya. mendapatkan Iya. 5.000 ekor bibit lele. Ya perasaan kita Pak, jujur kami bangga dan bersyukur soalnya perusahaan yang ada berdampingan sama kita itu orang mereka tuh ngasih perhatian buat kami masyarakat Desa Litong ini. Mudah-mudahan pemberian mereka ini, bantuan mereka ini sangat bermanfaat bagi warga kami. Oke. Ini seperti apa pengusulannya? Apakah dari desa ini yang mengusulkan, apa dari pihak TPL yang menganjurkan? Ini kan beda, kalau menganjurkan kan apa yang mereka pikirkan. Ini kalau mengajukan berarti apa yang dipikirkan desa. Desa ya. Desa yang Nah, masalah pengusulan Nah, memang melalui desa. desa yang mengusulkan. Ya, tapi berperantaran dengan pemerintahan desa. Untuk selengkapnya bisa dibantu kepala desa kami untuk menerangkan jalurnya. Gitu. Oke. Kades ini kan tadi Pak Pasaribu juga bilang bahwa ini kan dari desa yang mengusulkan. Prosesnya kemarin seperti apa Pak Kades? Apakah ada pengajuan dari Pak Kades ke pihak TPL lalu langsung direalisasikan? Iya, kebetulan kita sudah lama bermitra dengan pihak TPL. Oh, Kebetulan orang TPL datang ke kantor kita, langsung kita bilang sama pihak TPL biar dikasih, kita buat permohonan kepada perusahaan untuk pengadaan bibit lele. lele. Langsung ditanggapi orang itu. Langsung ditanggapi. Artinya Artinya dari pengajuan langsung realisasi lah ya. langsung realisasi. Nggak terlalu lama ya. Enggak. Enggak. Ini kan tadi kan selain bibit dikasih juga pakan ternyata. Jadi pakan ini katanya bisa ini nanti cukup sampai panen. Panen, Ya benar. katanya. Artinya tinggal memelihara doang ini Iya. pihak desa ya. Iya. Ya. Ya Pak Kades, ini kan ternyata termasuk ring 1 ya dari sektor habis saran. Ini selain dekat HTI, ada nggak kira-kira yang bermitra warga-warga Bapak terhadap mereka? Contohnya lahan-lahan ditanamin eukaliptus, ada nggak kira-kira yang bermitra? Kalau PKR? Desa Litong ini udah lama kita bermitra sama orang TPL. Oh udah lama? Udah lebih dari 20 tahun. Oh udah lebih dari 20 tahun? Udah kita kasih tanah kita ke orang TPL Secara lebih bersama. kurang
300 hektar. 300 hektar. 300 hektar. Berarti kalau 20 tahun sudah sekitar 4 kali panen. 4 kali panen. Hasilnya berarti itu udah dirasakan masyarakat Litong juga ya. Sudah dirasakan. Sudah dirasakan. Dari 122, ini tadi kan 122 kakak saya lihat tadi Ya. di kantor. Ya. Ya. Itu kira-kira berapa persen itu yang 300 hektar yang bermitra? Kira-kira berapa persen lah? Begini Pak, Ya. kalau masalah perkebunan HTI yang istilahnya kami punya PKR untuk kerjasama sama TPL ini kebersamaan warga. Oh, kebersamaan. Jadi nggak masing-masing. Tidak masing-masing Pak. Artinya apa? yang 300 ini semua. Iya. Bersama. Oh, milik bersama. Hasilnya dibagi Bersama. bersama. Begitu Pak. Kalau di tempat lain kan dia ada Punya pribadi. punya Ya. pribadi sekian Kalau kita hektar, tidak, sekian hektar hasilnya ya untuk dia kan. Pribadi. Tapi kalau ini langsung yang Langsung 300 hektar ini Kebersamaan seluruh Karena warga. dibagi seluruh masyarakat. oh, luar biasa juga ya. Jadi Begitu, setiap Pak. sekali 5 tahun Ya bersama. udah panen ya. Seperti apa hubungan komunikasi dengan TPL selama ini Pak? Antara Desa Litong dengan pihak TPL lancar atau seperti apa? Apa kurang? Begini Pak, selama kita bermitra sama mereka, menurut kita Ya. apapun keluhan yang kita sampaikan bagi beliau selalu mereka tanggapi, cepat atau lambatnya itu pasti. Dan kita juga menikmati apa yang kita sarankan sama mereka, contohnya kayak jalan, ada gangguan di jalan, kita minta tolong perbaikan, itu memang dilayani benar. Oh, berarti bukan pertama Bukan kali hanya bantuan. semuanya, bukan. Udah banyak bantuan juga sebelum Makanya sekarang. jalan lah paling utama. Jalan. Kira-kira ini kan Pak Kades sudah 2 periode kalau nggak salah ya. Ya. Dalam 10 tahun terakhir ini bantuan-bantuan apa aja yang secara fisik lah yang dibantu TPL di sini? Pertama-tama bantuan pengerasan jalan tahun 2000 kalau nggak salah 13 sepanjang 3 km 3 kilometer pengerasan jalan. pengerasan jalan. Oke. Yang kedua Nah, kira-kira selain jalan apa lagi? Sekolah ada? sekolah, pengadaan kursi dan Kursi. papan tulis. Papan tulis. Iya. TK. Pengadaan apa? Pengadaan PAUD. PAUD. AP PAUD ada ya? Dalam AP luar. Main-mainan anak-anak itu. Oh, main-mainan ya. Area permainan anak-anak di PAUD lah ya. Iya, baru- Kalau gereja? Gereja Ada. pernah dibantu secara uang Oh, berarti ada 5 juta. 5 juta ada ya. Mungkin pesta atau apa ya? Iya. Sekarang kita juga ya pas pembangunan kita sekarang Oh, lagi pembangunan gereja. pembangunan gereja. Panas ya. Udah lagi pengajuan. Udah lagi pengajuan. Mudah-mudahan dia Mudah-mudahan. CC. Katanya secepatnya realisasi. Oh, sudah mau realisasi artinya ya, udah tepat CC lah ya. terus. Selain itu, Baru rehab kantor desa. rehab kantor desa, Ya, keramik sama asbes. keramik sama asbes ya, Sama, Kamar mandi sama satu. kamar mandi. kamar mandi ya. Udah lumayan juga ya, berarti ya. Udah lumayan lah. Kira-kira ini di apa nanti? Dimanfaatkan untuk dijual atau seperti apa ini hasilnya nanti? Kalau rencana kita dari pemerintah desa, ini kalau kita panen langsung kita bagi nanti untuk masyarakat. Untuk warga Dibagi dulu. untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Jadi ini kan banyak nanti nih. Kalau kami hitung tadi kan Secukupnya sekitar kita setengah ton. bagi, kalau ada Setengah ton, sisanya kalau panen. bisa kita, Kita kasih contohnya 5 kilo per iya, keluarga. Kakak ya. Per kakak. Jadi artinya dibagi rata lah ya. Iya. Artinya untuk konsumsi masyarakat Iya, ya nanti ya. Mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan. Ini kan Bapak sebagai tokoh masyarakat ini di sini nih Pak Basaribu. Kalau Pak Kades yang bicara ini, yang saya tanyakan ini nanti dikiranya lain ya. Iya. Ini kan hasilnya nih biar masyarakat jangan menganggap ini untuk Pak Kades nanti hasilnya. Apa kira-kira himbauan atau pesan kepada warga? Ini kan pasti ditonton warga Litong ini nanti. Iya. Biar mereka jangan curiga terhadap sumbangan ini. Apa kira-kira saran Pak atau pesan lah? Ya pesan saya sebagai yang dipercayakan masyarakat desa ini selaku pelaksana BPD lah, wakil rakyat lah, rakyat desa. Harapan saya janganlah terlalu mencurigai. Pada saat nanti hasil panennya, saya berjanji akan memberitahu ke seluruh masyarakat bahwa ini adalah milik masyarakat desa Milik Litong. bersama. Jadi di saat panennya nanti masyarakat akan ikut menyaksikan kalau ada waktunya. Kalaupun tidak ada waktunya, pasti ada penyampaian bagi mereka. Jadi ya, diundang lah nanti Iya, pas panen ya. iya. Ya saya juga nanti diundang panen biar Boleh Pak? kita video. Ya benar. Iya.
Benar, paling, Pak. paling 2 kilo nanti untuk saya. Kita bagi yang ada.